Kita nggak akan menjadi budaknya harta. Kita nggak kebebanan dengan harta itu. Ya, kita nggak bekerja mati-matian untuk harta, tapi harta itu yang akan mengejar kita, dan harta itu yang akan menjadi budak kita, bukan kita jadi budaknya harta. Jadi jangan dibola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Waktu kultum yang sebentar kita meliterasi dua ayat surat dalam surat Ali Imran ayat yang ke 14 sampai ayat 15. Saya kalau membaca ayat ini sedih ya. Antum kalau membaca ini sedih nggak? Dada berdebar-debar. Ya. Kita baca ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بشير بالعباد زين للناس حب الشهوات. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan. Minan nisa berupa perempuan, wal banin anak-anak, wal qanatiril muqantarati minadz dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, sapi, kambing, onta, mentok, ayam, bebek dan sejenisnya, dan sawah ladang. Ya. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Apakah ini yang kita kejar di dunia? Hubus syahwat. Banyak orang yang salah, dia mengejar perempuan bagi laki-laki. Yang perempuan sekarang zamannya malah mengejar cowok, mengejar laki-laki. Karena mungkin terlalu bersemangat karena ada dasarnya nanti itu di akhir zaman sebelum hari kiamat jumlah perempuan itu lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Maka zamannya sekarang kebolak-balik. Kalau dulu yang suka mengejar itu adalah laki-laki, sekarang yang suka mengejar perempuan. Apakah benar pernyataan ini? Wallahu alam. Tapi pernyataan yang pertama tadi terkait jumlah laki-laki dan perempuan, sekarang itu lebih banyak laki-laki di Indonesia. Di Indonesia itu ada 100, maka setiap perbandingan per 100 itu laki-laki itu kelebihan 1. Jadi kalau 101 laki-laki, maka ada
100 perempuan di Indonesia, data real statistik ya, jumlah penduduk Indonesia. Jadi kalau pernyataan itu dijadikan dasar, ya saya kira kurang tepat. Kalau di sekarang ini akhir zaman, ya, tetapi belum tepat kalau dikatakan jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki, terutama di negara kita. Karena jumlah laki-laki itu kelebihan satu. Jadi Anda yang merasa jadi laki-laki, ketahuilah kalian ada yang tidak kumanan bojo suatu saat. Tapi bagi santri saya kira enggak ya. Kalau bagi santri itu saya kira santri itu mahal ya. Santri itu teramat mahal. Santri itu mutiara terpendam. Sayang kadang-kadang terpendam enggak kebuka ya. Jadi ya terus mendelep, enggak muncul-muncul. Itu. Jadi rahimahullah, tidak perlu mengejar lawan jenis yang untuk menuruti keinginan dikatakan sebagai hubbus syahwat. Tidak perlu. Harta benda juga merupakan ujian. Apalagi yang kita punya rumah, kita punya hewan, semuanya itu adalah ujian. Sedangkan kematian itu satu kepastian. Sayang sekali ada yang kebolak-balik. Orang yang mati, dia terpenjara dalam kuburnya. Dia menyesali apa yang telah mereka kejar di waktu hidup di dunia. Nyesel sekali. Kenapa yang dikejar itu satu hal yang tidak pasti. Dan kenapa itu hubbus syahwat, yang sampai mendarah daging menjadi hubbud dunya, cinta kepada dunia, takut kepada mati. Ketika mati beneran, nyesel. Apa kebaliknya? Orang yang masih hidup, ya, tidak mampu mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah mati, sehingga dia tetap saja berjalan pada syahwatnya. Dia mengejar yang seharusnya dia tidak kejar. Apa yang kita kejar sebenarnya? Kita harus mencapai titik bagaimana kita bisa limardotillah, bagaimana kita bisa mendapatkan ridhonya Allah. Tak perlu orang ngejar dunia, di situ ada wanita, tak perlu. Kalau kita dapat ridhonya Allah, Allah itu sebaik-baik pemberi, pasti akan diberikan pendamping yang solehah. Allahumma amin. Karena biasanya orang yang ngejar perempuan itu bukan karena cinta, tapi karena apa? Syahwat. Cinta itu suci, cinta itu tidak bisa dibohongi. Cinta itu murni, datangnya dari Allah, pemberian Allah, Allah yang maha suci, Allah yang maha pemberi. Pasti akan digadukkan, bahasa Jawanya. Pasti akan ditemukan, dan itulah sebaik-baik pemberian, yaitu pemberiannya Allah. Karena kalau ngejar terus, mohon maaf, syahwat, jangan sampai itu dibungkus oleh agama. Jangan sampai syahwat dibungkus oleh dakwah. Ya, jangan sampai syahwat dibungkus oleh ayat-ayat. Tidak perlu, karena cinta sekali lagi itu tumbuh suci. Ya, limardotillah itu yang harus kita kejar. Harta pun juga demikian, tidak perlu kita kejar, tetapi kita ikhtiarkan. Apa yang terjadi kalau kita mengejar limardotillahnya, kemudian di situ ada harta yang mengikutinya? Enak, kita nggak akan menjadi budaknya harta. Kita nggak kebebanan dengan harta itu. Ya, kita nggak bekerja mati-matian untuk harta, tapi harta itu yang akan mengejar kita
Dan harta itu yang akan menjadi budak kita, bukan kita jadi budaknya harta. Jadi jangan dibolak. Hal yang sudah jelas itu sudah jangan dikaburkan. Apa? Dunia ini sederhana, simpel. Kita ini masih hidup dan kita pasti mati. Kepastian itu. Yang kedua, kita itu hidup dan pasti diberikan rezeki. Kepastian itu. Maka nggak perlu ngoyo-ngoyo untuk kemudian gebres sana sini, meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu, ditinggalkan jamaah, ditinggalkan ya sampai nggak sholat untuk mengejar rezeki. Padahal rezeki itu sudah jaminan. Mbok antum sholat nggak sholat, kalau sudah jatahnya sudah. Nggak perlu sampai senggol sana senggol sini, kemudian sikut kanan sikut kiri, menjatuhkan temen ya. Nggak perlu. Kenapa? Karena rezeki itu nggak mungkin nyasar. Kita hidup itu pasti jaminannya rezeki itu kepastian. Ngapain kita ngejar yang nggak pasti? Jodoh itu juga kepastian, baik itu di dunia maupun di akhirat. Belum tentu mas kalau antum berjodoh di dunia, berjodoh di akhirat. Kenapa? Karena mungkin juga istri itu adalah ujian. Belum tentu. Tapi orang pasti punya jodoh. Kenapa? Perhatikan ayat selanjutnya. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik daripada yang demikian itu? Apa yang lebih baik daripada hubbus syahwat? Yang lebih baik daripada hubbud dunia? Bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surga loh. Ya, mereka kekal di dalamnya, kekal loh. Tidak terbatas loh ya. Umurnya ndak ada loh ya. Karena saking tidak bisa dibayangkan itu umur itu nggak ada. Pokoknya kekal, ndak mati, bahagia ya kekal, ya surga ya kekal. Dan pasangan-pasangan yang suci loh, sampai mati gurung duwe bojo, dipastikan oleh bojo. Neng apa syaratnya? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir, jangan gelisah dengan dikatakan jomblo men gitu. Enggak perlu. Tuwek burung rabi udah opo. Enggak perlu. 1.5 mardotilah wis. Antum kalau nikah pun karena mencari ridha Allah. Kalau antum belum nikah pun juga mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat pasangan yang suci serta ridho Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Tak mungkin kita tidak dilihat oleh Allah. Semua perbuatan kita itu dilihat. Dari yang tersembunyi di hati yang paling dalam, pikiran kita, apalagi yang kasat mata oleh manusia. Semua dalam bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ini tolong sadari. Saya demikian, antum pun demikian. Jadi jangan kejar yang tidak jelas. Semua sudah sangat jelas. Dan jangan salah dalam mensikapi dunia. Dunia terbatas, dunia tidak selamanya, dunia tidak kekal. Kita pasti mati. Kejarlah apa yang menjadi syarat supaya kita mati dengan husnul khatimah. Jadi kuncinya apa? Mardhatillah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah ridho. Allahumma amin. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.